wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fitra Nurahma. Hello everyone, introduce my name is Naila Anustia. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 소개합니다. 안기분 강스파리. konnichiwa, watashi yo namayo sokai shimasu. Yuhao, Yisho, Yishi, Odomishi, Pareo Bahasa Cekniana. Marhaban, Nujami, Takdim, Asmi, Muhammad Arya Setiawan. Di sini kami dari kelompok 4 media sosial akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Nah, sebelum kita bahas materinya lebih dalam, kita harus tahu dulu spermatogenesis itu apa. Jadi, spermatogenesis adalah proses di mana sel-sel germinal primordial pria yang disebut spermatogonium menjalani meiosis dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatozoa. Melalui spermatogenesis, jutaan sperma dapat dihasilkan setiap harinya, dimulai ketika pria memasuki masa pubertas hingga dewasa. Sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testi dan berlangsung terus-menerus selama pria hidup. Nah, selanjutnya ada tempat untuk spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel stertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig yang mensekresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Ada juga loh proses spermatogenesis. Dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memicu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Yang kedua, ada hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron atau suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Kalau yang tadi kan pembentukan spermatogenesis secara hormon, ada juga loh pembentukan spermatogenesis secara rinci, yaitu pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid 2N. Secara mitosis, spermatogonein akan berubah menjadi spermatosit primer 2N. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis atau meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis 3, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid yang sama betul dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid atau N. Biar jelas dan lebih dimengerti, di sini kita udah nyiapin video tentang proses spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan dari alat reproduksi. Biasanya, cairan tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Apakah sebenarnya cairan yang keluar pada saat mimpi basah? Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Untuk diketahui, proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer.
Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Jadi, itulah proses spermatogenesis. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian sperma. 1. Kepala. Pada bagian kepala spermatozoon ini terdapat inti tebal dengan sedikit sitoplasma yang diselubungi oleh selubung tebal dan terdapat 23 kromosom dari sel ayah. Selubung tebal yang dimaksud adalah A kromosom. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan menghasilkan enzim. 2. Leher. Menghubungkan kepala dengan badan. 3. Badan. Terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar, berfungsi sebagai penyedia ATP atau energi untuk pergerakan ekor. 4. Ekor. Pada bagian ekor sperma yang cukup panjang terdapat aksial filamen pada bagian dalam dan membranen plasma di bagian luar yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Nah, dan yang terakhir ada kelainan-kelainan spermatogenesis. Yang pertama, oligozoospermia disebabkan jumlah sperma yang dikeluarkan tidak memenuhi standar. Yang kedua, astenozoospermia, kelainan yang menunjukkan sperma tidak bisa bergerak dengan baik. Yang ketiga, azoospermia, kelainan yang terjadi karena adanya sperma dalam cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi. Keempat, aspermia, kelainan yang terjadi karena tidak mengeluarkan cairan sperma sama sekali. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang spermatogenesis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila suaranya kurang jelas. Bisa sedikit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamay, kan tadi pencet, kamay, mencet aja. A, iso, isi, odomisi. Kurang jelas, bisa disimpulkan. Assalamualaikum kurang jelas, bisa disimpulkan. Assalamualaikum jelas, bisa disimpulkan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami